Kuliah kadang bisa membosankan. Tidak semua senang belajar. Beberapa menantikan bel berbunyi. Kakak beradik ini akan sembunyi di kampus untuk bermalam. Mereka mau tahu yang terjadi setelah jam kuliah. Yang penting adalah jangan sampai ketahuan oleh satpam Nick licin. Mereka memanggilnya begitu karena kakinya pernah digosok sabun dan dia meluncur di lorong seperti di atas es sampai menabrak dinding. Tidak sulit membohonginya. Jenny dan Emma punya rencana. Mereka akan membangun ruang rahasia di kampus. Lihat bagaimana hasilnya. Mereka jelas tidak membutuhkan meja. Lakukan diam-diam ya, agar tidak membangunkan Nick licin. Tidak ada lagi meja yang tidak nyaman. Jenny menemukan cat, namun jangan lukis Emma. Dia lebih suka grafiti. Dia suka seni semacam itu. Dia juga suka pelukan. Jangan pernah memeluk seniman. Tangan mereka tidak bersih. Kemeja favorit Emma tampak seperti kanvas yang pas untuk mahakarya baru. Tirai yang ada di kantor dekan kampus sudah pindah sendiri ke ruang rahasia mereka berdua. Lantai di sini terlalu keras dan sekarang harus melakukan sesuatu. Tapi Nick licin punya selusin bantal untuk mimpi indahnya. Setiap mimpi seperti dongeng. Mereka berpikir kalau bisa meminjam beberapa bantal. Jelas mereka lebih perlu. Dan mimpi Nick sangat peka pada rasa nyaman. Mereka ingin semuanya lembut dan juga nyaman. Jenny juga sangat suka adu bantal. Lampu meja di kantor dosen menarik perhatian gadis I. Ruang rahasia lebih perlu, tapi entah kenapa lampunya tidak menyala. Ada apa ini? Mungkin bola lampunya. Jenny mengguncangnya dan berharap menyala. Tapi mungkin lebih baik dicolokkan saja. Itu ide bagus. Jauh lebih baik. Sekarang ruang rahasia punya pencahayaan bagus. Jenny mengambil lampu dan tidak mau berbagi. Adiknya ingin membuat lampu sendiri. Tidak ada seorang pun di kelas musik yang memainkan trombon. Jadi tidak ada yang kecewa kalau Emma membuatnya menjadi lampu. Dia bisa memendamkan diri dalam dunia sastra yang sangat indah. Hei, Jenny mencoba untuk merusak segalanya. Dia mungkin juga akan membangunkan Nick licin, tapi bukan Emma. Dia mendengarkan suara laut di earphone-nya. Kakak beradik ini sudah sangat lapar. Mereka punya biskuit untuk makan malam. Jenny siap makan langsung dari bungkusnya bersama dengan tangan adiknya. Tapi jangan lupa untuk tetap diam. Nick licin mungkin akan bangun. Siapa sangka biskuit sangat keras. Ya ampun, Nick bangun. Dia sedang berburu. Dan mangsanya untuk hari itu adalah susu dan biskuit yang tiba-tiba dia inginkan entah kenapa. Makanan sempurna untuk dinikmati bersama We Bear Bears. Kenapa? Tidak semua orang dewasa mau nonton berita. Kakak beradik ini ada di gym untuk pertama kalinya. Dia menyukai sepedanya. Dia sedang membayangkan kalau dirinya berada di atas kepala semua pria yang telah menyakitinya. Dia berteriak terlalu keras. Nick akan menangkap mereka. Atau mungkin dia punya rencana sendiri pergi ke gym. Dia ada jadwal olahraga sekarang. Kau tidak akan percaya. Tapi dia memperhatikan tubuh dan tren baju olahraga. Emma berhasil mencuri tali lompat dari gym. Bisa menjadi dekorasi untuk ruang rahasia. Dia pikir tidak ada yang lebih indah daripada namanya. Sekarang semua akan tahu siapa pemilik ruang rahasia. Pekerjaan satpam benar-benar sulit dan itu penuh dengan bahaya. Kau harus siap untuk bertarung setiap saat. Misalnya adalah ada gambar bergerak di lorong. Ini bukan pertama kalinya. Kampus ini dibangun di kuburan tua. Nick punya banyak pengalaman dengan hantu-hantu itu. Sahabat masa kecilnya adalah Casper. Dia peka terhadap aktivitas paranormal, tapi tidak sesensitif dirinya terhadap donat. Emma menemukan satu set catur di rak tapi tidak ada papan. Nick licin sudah memotong semua kotak yang berwarna hitam karena itu sangat mengganggu. Emma harus membuat papan yang baru dan kakaknya akan membantunya. Lakban akan menandai kotak-kotak dan sekarang tinggal mengecatnya. Emma adalah seniman sejati. Dia dengan mudah menggambar papan catur dan sekarang bisa bermain. Strategi siapa yang lebih kuat, Emma atau Jenny? Jenny punya rencana licik untuk menang. Agak agresif, tapi ya memang begitu adanya. Kemenangan.
Nick licin akan melakukan piketnya. Semua harus sempurna. Dia memimpikan plakat dengan fotonya sebagai satpam terbaik yang pernah ada. Oh, Emma, bagaimana dia di sini? Mungkin Nick terlalu banyak makanan manis dan membuatnya berhalusinasi. Dia sangat panik. Dia pikir itu hantu. Dia akan tidur siang setelah menyelesaikan piketnya. Tapi rencananya berubah. Ada yang meninggalkan jejak kaki di gym. Sepertinya ini kasus baru untuk detektif kita. Sekarang Nick licin sedang dalam perjalanan menuju ke sarang penjahat. Dia akan terkejut saat menangkap dirinya. Sekarang petugas kebersihan sudah menutupi jejak kejahatan. Nick tidak menyangka kalau dia akan bertemu dengannya. Ini tidak berakhir baik. Pertarungan yang brutal. Mereka bertarung habis-habisan. Petugas kebersihan membenci Nick licin. Satpam itu selalu meninggalkan jejak kotor. Kakak beradik berjalan melalui kampus sampai tiba di kantor dekan kampus. Emma takut melewati perbatasan. Pintunya juga tertutup, tapi Jenny tidak pernah menyerah. Itu bukan gayanya. Hal paling berbahaya yang bisa dia pikirkan adalah mencuri kunci Nick. Mereka mengambil resiko besar. Harusnya melepaskan kunci daripada menyeret gantungan kunci melintasi kampus saat penjaga sedang tidur. Dia bisa bangun kapan saja. Emma berlatih pada ponakannya yang berusia 6 bulan tentang cara membuat bayi tidur. Pintunya sudah terbuka. Ayo lanjutkan. Nick bangun dan terkejut saat ada di lorong. Dia terbiasa berjalan sambil tidur. Jenny selalu ingin menjadi direktur dari sesuatu. Dia adalah pemimpin. Mereka tidak sengaja menekan sesuatu dan kabinet mulai bergerak. Mereka panik. Oh, sekarang semuanya masuk akal. Dekan punya ruang rahasia sendiri. Jadi apa? Semua suka ruang rahasia? Kakak beradik ini suka nonton video Trum Trum Tree. Tapi tabletnya kehabisan daya pada saat yang paling buruk. Tapi mereka tidak putus asa. Mereka ingin menonton YouTube di komputer Nick licin. Lebih seperti Nick tukang tidur. Oh, kartun keren. Kau bisa ambil popcorn dan menikmatinya. Yang penting adalah jangan sampai membangunkan satpam. Ups, mereka akan tertangkap. Itu bisa kalau Nick lebih perhatian di tempat kerja. Dalam mimpinya, dia antek yang bahagia. Mereka butuh tongkatnya untuk sesuatu dan pop tube sudah cukup untuk Nick. Mereka ingin bersenang-senang. Tapi Nick licin terbangun. Dia terkejut. Dia pernah ingin pop tube. Rupanya ibu peri sudah mendengar keinginannya. Pekerjaan satpam itu lebih serius dari kelihatannya. Kadang gelas bisa menghilang di bawah hidung kita. Nick menyalahkan para hantu lagi. Mereka mengembalikan semua setelah menggunakannya. Itu yang terjadi dengan gelasnya. Tapi untuk apa mereka butuh topi? Nick merasa lemah tanpa topi. Dia panik. Dia beresiko kehilangan reputasinya. Oh, sudah ada. Syukurlah. Mereka butuh kuncinya. Tapi kenapa? Hantu bisa berjalan menembus tembok, kan? Mungkin bukan hantu, tapi gadis I dan adiknya si gadis lembut. Mereka bisa buka setiap pintu dan perlu kunci untuk dekorasi. Mereka membuat kap lampu untuk hiasan. Semua kamera keamanan di pos Nick menunjukkan pergerakan. Itu hantu. Dia ketakutan. Untungnya itu hanya mimpi buruk. Dia harus berhenti membaca Stephen King. Dia tidak bermimpi, tapi melihatnya. Nick sudah bingung mana yang nyata dan mana yang mimpi. Di koridor, dia bertemu dengan hantu sungguhan. Iya, itu Jenny dan Emma. Mereka terjerat di dalam selimut. Jadi Nick licin memecahkan kasus rumit ini. Karena dia profesional sejati, kedua gadis ini akan dapat masalah besar. Sekarang mereka harus menjadi satpam yang ternyata begitu juga dulu terjadi pada Nick. Dia ketahuan menempelkan permen karet di bawah meja. Emma dan Jenny akan bekerja untuknya. Beberapa orang membuat pesta yang meriah karena selera humor mereka. Beberapa orang ingin jadi pusat perhatian karena status. Perhiasan berkilau dan kekayaan tidak bisa membuat orang terkesan. Persahabatan tidak bisa dibeli. Atau bisa? Emma yakin kalau dia adalah ratu kampus. Tapi kampus belum mengetahui itu. Dia berusaha terlihat sempurna. Itu masalah utamanya. Gadis malang ini tidak tahu kalau kau tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Emma putus asa dan kebingungan memilih pakaiannya. Dan pelayannya juga kebingungan. Tapi penampilan itu cocok untuk pelayannya. Untuk jadi pangeran, berpakaianlah seperti putri.
Gadis kaya ini selalu memamerkan aksesori berliannya. Dan dia mengolok-ngolok gadis bokeh ini. Sekarang ujian akhir akan diadakan dan lihat siapa yang tertawa. Jenny menggunakan contekan. Sekarang dia menyelesaikannya. Dia membagikan jawaban ujian selagi Emma mengagumi perhiasannya. Dan ini dia hasil ujiannya. Semuanya mendapatkan nilai A kecuali gadis manis kaya ini. Dia marah. Dia tidak senang dengan nilai ini. Dia akan melakukan sesuatu agar nilainya membaik. Tapi nilai yang ditulis dengan spidol glitter lebih baik. Emma tidak suka dengan makanan yang ditawarkan di kantin. Dia memilih makanan selama 20 menit. Ada antrian panjang di belakangnya. Dan kerumunan tidak bisa dikendalikan. Jam makan siang akan segera berakhir. Mereka belum makan juga. Jenny tahu cara mengalihkan perhatian gadis kaya. Dia tidak bisa menolak berlian, meskipun itu palsu. Tapi dia akan mengetahuinya cepat atau lambat. Dia bahkan tidak tahu apa isinya. Ekspresi wajahnya benar-benar menakjubkan. Tapi sekarang dia tidak akan membuat semua menunggu. Emma tidak memiliki teman. Tidak ada yang pernah mengirimi pesan sampai ponselnya tertutup oleh jaring laba-laba. Tapi semua selalu mengirimkan pesan pada gadis bokeh ini. Dia tidak bisa istirahat. Emma menertawakan ponsel murahan yang baterainya habis setelah 5 menit. Mahkota Ratu Anna yang asli sudah sampai di kampus. Tidak ada yang boleh menyentuh barang pameran langka ini. Bagaimana mungkin mahkota itu tidak berada di kepalanya Emma? Sekarang dia menginginkannya lebih dari apapun. Pelayan setianya akan mendapatkan apapun taruhannya. Sistem keamanannya sama dengan sistem keamanan dapur Emma. Nick berhasil melewatinya berkali-kali dalam perjalanan ke kulkas. Jika dia membayangkan mahkota itu roti lapis, dia bisa melakukannya. Tapi mahkota itu hanya hologram. Gadis kaya ini kesal mendengar kabar itu. Tapi ada di mana mahkota asli? Kita hanya bisa menebak. Wow, Jenny punya tas yang keren. Dia membuatnya sendiri. Emma berusaha memamerkan tasnya. Itu koleksi terbaru Fashion Troom. Tapi mereka terlihat tidak peduli. Sikap tidak peduli itu membuatnya kesal. Nick memutuskan kalau tas bosnya harus lebih bersinar. Tidak ada salahnya memakai berlian. Emma memang harus selalu bersinar. Tasnya menjadi lebih berat untuk wanita mungil ini. Tapi sekarang semua memperhatikannya. Dia tidak suka perhatian ini. Bahkan pria kuat ini tidak bisa mengangkatnya. Mereka akan mengambil swafoto. Tidak ada yang mengajak Emma. Ini tidak adil. Dia berfoto sendirian. Dan tentu saja dia terlihat sedih. Kau tidak bisa unggah ke Instagram. Aksesori mahal akan selalu menyemangati gadis kaya ini. Lampu blitz yang dipakai fotografer pribadi menyilaukan. Mereka menjadi silau dan tidak bisa menemukan jalan keluar. Emma yakin kalau kecantikannya yang memberikan efek itu. Mainan baru untuk gadis kaya adalah berlian yang indah. Semua harus melihatnya dan merasa iri pada Emma. Tapi semua mata tertuju pada tempat pensil buatan Jenny. Mereka terkesan pada benda itu daripada batu berharga. Dasar konyol. Jenny tidak punya banyak uang. Dan menurut Emma itu sangat konyol. Dia aneh dengan caranya. Dia mampu membeli kue yang mahal. Tapi belum mengganti pelayannya dengan pelayan normal. Nick yang ceroboh menjatuhkan kuenya. Satu hari yang indah menjadi kacau. Emma ingin meminjam spidol untuk menandai materi pelajaran. Jenny senang membantu temannya. Emma tidak bisa mengabaikan kuku jari temannya yang mengerikan. Jenny merasa malu. Tapi keadaan Jenny hanya membuatnya semakin kuat. Dia akan merapikan kukunya dengan kertas karton. Ya, kalian dengarkan, kertas karton. Emma mempunyai ahli manikur pribadi. Menurut kalian, kuku siapa yang terbaik? Tulis di komentar. Makan bersama memang bisa membuat semakin akrab. Emma ingin memberikan burger yang mahal pada teman-teman sekelasnya. Jenny kelaparan sendirian. Dia tidak dapat apapun dari murid kaya itu. Sepertinya burger itu punya kejutan, makanya harganya sangat mahal. Tidak ada yang bisa menyelamatkan gigi Andy. Bu Ruby meminta semuanya membawa laptop ke kampus. Emma sudah pasti punya laptop berlian. Itu edisi terbatas. Jenny memakai laptop karton. Dia membuatnya sendiri. Teman-teman sangat menyukainya, kecuali gadis kaya itu. Mudah menghancurkan karton dengan air.
Tapi petugas kebersihan bertemu dengan Nick yang lebih ceroboh lagi. Dan itu selalu menimpa Emma seperti biasa. Kau tidak boleh bawa senjata ke kampus. Gadis kaya ini yakin kalau bisa mendapatkan pria dengan cincin yang indah. Tapi pria konyol ini tidak tahu apapun soal batu berharga, juga tentang kecantikan. Kenapa tidak menyadari kecantikan dan kekayaan Emma? Selain itu, dia juga gadis yang murah hati. Tidak ada yang sangat menghargainya. Tinta pulpen mahal Emma ternyata habis. Dia tidak mau menulis dengan pulpen temannya yang bokeh. Dia punya bantuan untuk situasi ini. Nick melakukan semuanya sendirian. Jenny mendapatkan A lagi. Kerja bagus. Emma juga dapat nilai A. Tapi itu bukan benar-benar nilainya. Ada murid teladan baru di kelas ini. Nick, selamat untukmu ya. Dan Emma harus mengerjakan ujiannya sendiri. Loker karton Jenny benar-benar tidak bisa digunakan. Dia mencoba menutupnya selama 20 menit. Tapi gadis kaya ini bisa membuka lokernya dengan menekan satu tombol. Menurut Emma, pertarungan Jenny dengan lokernya sangat lucu. Tapi ada orang baik yang membantu gadis baik ini. Menurut Emma, itu tidak adil. Dia juga mau ada seorang pria yang peduli padanya. Membangkitkan cinta dalam dirinya dengan ciuman, seperti dongeng tentang Rapunzel. Tapi dia sering berubah untuk merasa senang. Lihatlah cincin yang dimiliki Jenny. Dia membuatnya sendiri. Emma juga ingin memamerkan sesuatu. Dia punya berlian yang sangat besar. Luar biasa. Jenny mengajak teman-temannya untuk makan siang bersama. Sepertinya berliannya terlalu besar. Emma harus tinggal dan menyelesaikan masalah ini. Untuk mendapat pengakuan dari teman-teman sekelasnya, Emma mengadakan pesta besar-besaran. Dia mencetak undangan dan meniupkan balon. Sebenarnya Nick yang melakukannya, tapi tidak ada yang mau datang. Ada yang tidak beres. Apakah semua orang sangat membenci Emma? Nick menemukan solusinya. Dia bisa menyuap semua orang. Yang terpenting adalah Emma tidak tahu kalau Nick mencoba untuk membujuk teman-temannya. Semua orang suka sesuatu yang gratis. Emma benar-benar tidak percaya dia akan mengadakan pesta yang besar. Para tamu datang agak terlambat, sampai 2 jam. Semuanya. Mungkin mereka punya alasan untuk terlambat. Emma kecewa sampai menangis berurai air mata perhiasan. Oh, tamu yang pertama. Berhentilah menangis. Ini pesta yang salah. Itu tidak sopan. Lihat, Jenny tidak datang dengan tangan kosong. Sekarang Emma punya teman. Dan tentu saja kita harus mengambil foto atau tidak akan ada yang percaya. Setiap tangan memiliki 10 jari dengan 10 kuku panjang yang berbahaya. Mereka setajam silet. Bagaimana kalau lebih dari 1 tangan? Bagaimana bisa keluar dari jebakan ini? Ini mimpi buruk. Oh, apakah ini mimpi buruk yang dialami oleh Nick atau bukan? Apa yang terjadi jika tiba-tiba memiliki kuku panjang? Layar sentuh ponselnya tidak mau mendengarkannya. Jenny benar-benar senang. Dia menggoda Nick. Hidup Jenny berubah total tanpa kukunya yang panjang. Sekarang dia tidak bisa menggaruk. Kukunya yang panjang sempurna untuk menggaruk. Dia menggosok punggung ke perabotan seperti beruang di hutan, tapi tidak membantu. Mungkin pintu akan jadi penggaruk yang baik. Ups! Nick ada di sini. Di dunia yang sempurna, Nick menggaruk punggungnya. Dan dia bahagia. Nick ke gym untuk berolahraga. Dia sedang ingin bertinju. Tapi kukunya yang baru membuatnya tidak bisa memakai sarung tangan. Tapi Nick tidak pernah menyerah. Dia pemecah masalah yang hebat dan menggunakan gunting untuk menyelamatkan hari. Sekarang dia petinju Wolverine. Dia akan mengalahkan kompetisi dan mencakarmu. Terbang seperti kupu-kupu, menyengat seperti Jenny. Tanpa kukunya, Jenny benar-benar harus belajar bagaimana menggunakan tangannya lagi. Dia tidak bisa buka ujung lakban. Dia coba sesuatu yang lain, tapi tidak berhasil. Andai saja dia punya kuku panjang dan tajam, seperti ini, tidak mungkin.
Dia akan lakukan apapun untuk menangkan taruhan ini. Ide yang bagus. Nick akan diikat dengan lakban. Sindrom Stockholm. Ini pasti akan membantu. Nick ingin membuat Jenny terkesan dengan makan malam romantis. Bagaimana dia menambahkan bumbu ini? Benar, pakai kukunya. Kukunya akan jadi pengaduk yang hebat. Oh ya, Nick sangat senang dengan dirinya sendiri. Jenny pergi jalan-jalan. Dia memeriksa ramalan cuaca untuk memilih pakaian. Di luar sangat dingin, jadi dia perlu pakai sesuatu yang hangat. Oh ya, ini lebih baik. Ini seperti menghangatkan tangan di dekat perapian dengan coklat hangat. Nick akan berpakaian dan juga bersiap. Pertama, dia perlu bercukur. Tapi ini masalahnya. Kukunya tidak membiarkannya memegang pisau cukur. Tunggu, kukunya adalah pisau cukur. Nick dapat menangani ini dengan tangannya sendiri. Ini lebih baik. Bagaimana dengan lensa kontak? Bagaimana dia mengeluarkannya? Kukunya menghalangi. Mungkin Nick tidak membutuhkan lensa kontak. Kacamata menonjolkan tulang pipi dan juga rahangnya. Jenny masih belum terbiasa hidup tanpa kukunya. Dia menonton di YouTube tentang cara mencuci tangan tanpa kuku yang panjang. Pencucian tangan biasa berubah menjadi produksi keseluruhan. Nick menyukainya, tapi Jenny tidak bisa berhenti. Nick dapat semua perhatian di gym. Lihat, kukunya yang panjang. Ini tantangan pertamanya, melepaskan beban dari barbel. Tapi Nick yakin bahwa kuku itu nilai tambah, bukannya minus. Dia hanya butuh lebih banyak bedak. Gosok dan pergi. Tidak ada yang bisa menertawakan kukunya jika dia sekuat Hulk. Nick mulai terbiasa dengan kukunya. Dia mengambil beberapa swafoto untuk tampilan barunya. Salah satu kuku indah Nick patah dan dia tidak bisa menemukannya. Panggil bantuan! SOS! Nick berharap polisi mengerti dengan situasinya. Hanya mereka yang bisa menyelamatkan. Operasi dimulai. Mereka perlu pelajari setiap inci dari tempat ini untuk menemukan kuku itu. Ini dia. Tidak, kuku itu ada di tangannya. Kita butuh yang lainnya. Sepertinya detektif terbaik pun tidak bisa membantu. Ini biasa. Dompet Jenny tidak ada isinya. Menyebalkan. Dia melihat koin di atas meja. Bagaimana dia bisa dapatkan tanpa kukunya yang panjang? Bagaimana dia mengambilnya? Percaya diri sendiri dan berkonsentrasilah. Nick di sini untuk membantu. Dia dengan mudah mengambil koin itu. Jenny berterima kasih. Nick berpikir bahwa koin itu tidak boleh masuk ke dompetnya, tapi ke celengan mereka. Apakah Jenny benar-benar tidak punya apa-apa? Kita akan cari tahu nanti. Sementara itu, Jenny akan menghiasi buku catatannya dengan beberapa stiker yang lucu. Bagaimana dia mendapatkannya? Dia tetap harus mengambilnya. Seperti kukunya yang tidak dia miliki lagi. Nick ada di sini memiliki kuku yang luar biasa. Bahkan mereka tidak cukup kuat untuk mendapatkan stiker. Mungkin bisa menggunakan sihir? Apa kita hampir sampai? Tidak, misi ini tidak mungkin. Mungkin sihir berhasil ketika tidak ada yang melihat?
Waktunya mencuci. Masukkan semua, pilih mode yang benar. Ups, kuku Nick menghalangi. Itu berhasil. Mungkin dia menjadi gila. Ada apa dengan hoodie Nick? Dia harus memberikannya pada peri sebagai ganti pot emas. Itu peluit awal dan balapan dimulai. Jenny dan Nick sedang dalam perjalanan pulang. Melaju dengan kecepatan cahaya. Mereka saling berpacu. Dan mereka mencapai garis finish pada saat yang sama. Para juri sangat bingung. Tapi foto hasil akhir menentukan. Kuku Nick berhasil menjadi yang pertama. Dia dapatkan piala. Dia akan masuk semua koran besok. Jenny benar-benar kesal. Dan Nick menikmati kemenangannya. Pemenang mengambil semua. Nick memikirkan cara untuk menyembunyikan kantong uangnya dari Jenny. Dia sangat ingin untuk membeli konsol video game yang baru. Jadi dia menyembunyikan uangnya di dasar kolam. Tapi Jenny bisa mencium bau uang meskipun di dalam air. Tangkapan yang tidak buruk. Nick menyadari kalau uangnya sudah hilang. Jadi dia perlu pengamanan yang lebih ketat. Jenny sangat takut dengan anjing, terutama yang ada di bawah air. Sekarang uang Nick sudah aman. Jenny mencoba mencuri beberapa lembar uang. Tapi kejutan, ada anjing di bawah air. Sekarang Nick sedang berjemur di kolam renang sambil mengawasi adiknya. Tapi dia sudah punya rencana untuk balas dendam. Bitcoin yang dikikir bisa menenggelamkan kapal kakaknya dengan mudah. Uhui! Nick sangat tidak menyangka hal itu. Pada awalnya Jenny merasa senang, tapi kakaknya benar-benar tenggelam. Ini papan keselamatan, tapi itu terlalu murah untuk Nick. Dan itu bukanlah levelnya. Nick sedang membersihkan kolam renang. Lihat emas batangan ini. Bagaimana bisa ada di sana? Jenny tidak percaya yang dilihatnya. Sekarang Nick bahkan lebih kaya. Kau bisa temukan keberuntungan di kolam renang ini. Jenny juga ingin mencobanya. Oh, dia menangkap sesuatu. Ini hanya popit. Ini bukannya emas, kan? Apa kakaknya mengerjainya lagi? Benar. Itu sangat lucu. Nick selamanya bisa menghitung uangnya. Itu membuatnya rileks. Oh, dia menemukan sesuatu yang baru. Bitcoin emas. Jenny ingin menghasilkan uang, jadi dia memintanya untuk berbagi. Jenny menyarankan untuk menanam Bitcoin itu di kebun agar kelak tumbuh menjadi pohon emas yang dipenuhi dengan Bitcoin. Nick tidak percaya padanya, tapi dia ingin mencobanya untuk berjaga-jaga. Bagaimana kalau dia menjadi kaya raya? Sementara itu, Jenny akan menjaga uangnya. Nick menemukan tempat yang bagus untuk pohon emasnya. Dia menanamnya dan menunggu. Tapi dia tidak menyangka kalau Jenny ada di tempat ini. Dia menggali koin itu dengan sangat mudah. Nick terkejut. Dia mengira pohon emasnya sudah tumbuh. Sekarang dia harus menyirami pohon uangnya. Kakak beradik itu sedang bermain bulu tangkis. Mereka baik-baik saja, tapi Jenny tidak sabar membuat lelucon lain. Bagaimana kalau ku ganti kok ini dengan yang emas? Terima ini, tepat di mata Nick. Itu pasti sakit, tapi itu mata lebam emas. Nick sangat suka. Maukah memukul mataku yang satunya? Nick sangat lapar dan dia ingin makan coklat. Saat orang tuanya tidak di rumah, dia bisa makan apapun yang dia mau. Tapi dia lupa menaruh ponselnya. Jenny mulai menikmati makan siang kakaknya.
Nick mengira Jenny memakan coklat emasnya, tapi dia menyangkal tuduhan seperti itu. Tunggu, apa yang menempel di tubuhnya? Itu lelucon yang tidak disengaja. Apa yang akan kau lakukan, Nick? Saatnya menguji papan selancar baru. Nick mengusir adiknya agar dia tidak akan mengganggunya lagi. Jenny sama sekali tidak menyukainya. Nick kira dia itu siapa? Sepertinya Jenny sedang merencanakan balas dendam. Nick sepertinya kesulitan menaiki papannya. Dia selalu tergelincir. Dia tidak akan mengendarai ombak karena Jenny mengolesinya dengan tabir surya dan juga dirinya sendiri.